Batu Sangkar. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ambo akan menjelaskan mengenai wilayah alam Minangkabau yang terbagi menjadi dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai batas dan pembagian wilayah alam Minangkabau secara umum yang terdapat di dalam Tambo. Yang kedua yaitu bate wilayah alam Minangkabau jika kita lihat dari konteks sosial budayanya yang terbagi menjadi wilayah darat, wilayah pasisir dan wilayah rantau. Nah, apa yang dimaksud dengan wilayah alam Minangkabau? Wilayah alam Minangkabau adalah wilayah tampek hidup, wilayah tampek berkembang, dan wilayah tampek tumbuhnya banyak suku yang terdapat di wilayah Minangkabau. Nah, di dalam wilayah ikulah nantinya masyarakat akan mengembangkan kehidupannya dan menerapkan nilai-nilai yang ala inyo dapat dari nenek moyang inyo terdahulu untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Nah, dalam Tambo wilayah Minangkabau ko dahulunya berada di sekitaran 6 buah gunung, yaitu Gunung Merapi, Gunung Pasaman, Gunung Sago, Gunung Singgalang, dan Gunung Talang yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Nah, bate wilayah alam Minangkabau yang terdapat di dalam Tambuko. Yang pertama yaitu di sebelah utara, wilayah alam Minangkabau ko berbatasan Desa Kiliang Ayebangi yang terletak di Pasaman. Yang kedua di sebelah selatan berbatasan dengan Tarata Aye Hitam dan Provinsi Mukumuko yang terdapat di Bengkulu. Yang ketiga di sebelah barat itu berbatasan Jo Ombak Nambadabua atau Samudra Hindia. Dan yang keempat itu sebelah timurnya berbatasan Jo Durian di Tapuak Rajo. Nah, jika kita bandingkan wilayah alam Minangkabau yang dulu sama daerah yang sekarang, itu jauh berbeda. Di mana daerah wilayah Minangkabau yang dulu itu jauh lebih gadang dan lebih lawe dibanding wilayah alam Minangkabau yang sekarang. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai yaitu wilayah alam Minangkabau tadi berdasarkan konteks sosial budayanya. Yang pertama yaitu wilayah darat. Nah, apa yang dimaksud jo wilayah darat? Wilayah darat adalah wilayah alam Minangkabau yang terletaknya yaitu di dataran tinggi atau di daerah pegunungan. Nah, wilayah darat ko disebut juga dengan wilayah luhak yang terbagi menjadi 3 daerah. Yang pertama luhak tanah datar, yang kedua luhak agam, dan yang ketiga luhak 50 koto. Nah, baa dinamakan jo 3 luhak ko ada sejarahnya. Nah, yang pertama luhak tanah datar. Luhak tanah datar ko pertama kali ditemukan oleh Datuk Parpatiah nan Sabatang, yaitu bersama rombongannya. Nah, di Namuan sama luhak tanah datar itu ada sejarahnya, yaitu pada saat mereka atau Datuk Parpatiah nan Sabatang tadi mencari tempat penghidupan yang baru, ternyata inyo menemukan suatu tampek yang tanahnya tuh saketik yang datar. Jadi mangkonya dinamakan sama luhak tanah datar. Luhak tu artinya kurang, sedangkan datar tu artinya tanah yang datar. Jadi luhak tanah datar ko berarti luhak yang tanahnya kurang datar. Nah, luhak tanah datar ko diage sebuah pepatah yaitu banamo luhak tanah datar, ayenyo janiah, ikannya jinak, buminya dingin. Nah, daerah-daerah yang termasuk ke dalam luhak tanah datar ko yaitu daerah sekitar Batu Sangkar, daerah sebagian dari Solo, dan sebagian daerah Sawah Lunto. Nah, yang kedua yaitu luhak agam. Baa kok dinamuan sama luhak agam. Nah, luhak agam ko pertama kali itu ditemukan oleh Datuk Katumanggungan yang pai barangkek basamu rombongannya untuk mencari daerah yang baru. Nah, sekiranya di tampek daerah baru tu inyo menemukan banyak tumbuhan sejenis mensiang. Nah, pada zaman dahulu tuh tumbuhan mensiang ko disebut juga dengan tumbuhan agam. Mangkunyo luhak yang inyo temukan itu disebut dengan luhak agam. Nah, terdapat pepatah yang menggambarkan baa bumi dari luhak agam tuh, yaitu banamo luhak agam, ayenyo karuah, ikanyo lia dan buminyo ange. Daerah-daerah yang termasuk ke dalam luhak agam ko yang pertama yaitu daerah Ampe Angke, kemudian Lawang dan Tigo Balai, Nagari, Sakiliang, Danau Maninjau. Nah, yang ketiga yaitu luhak 50 koto. Nah, luhak 50 koto ko pertama kali itu ditemukan oleh Datuk Maharajo nan Banego-nego. Nah, pada saat mencari wilayah ko, Datuk ko pai bersama rombongannya yaitu sebanyak 50 orang. Nah, ternyata di dalam perjalanan 5 rombongan di antara 50 tadi itu hilang. Mangkonyo luhak iko dinamuan dengan luhak 50 koto. Yang artinya 50 itu banyak rombongan yang pai bersama Datuk tadi. Sedangkan yang
luhak tu artinya kurang. Jadi dari yang 50 pai tadi 5 rombongannya hilang, mangkonyo disebut dengan luhak 50 koto. Nah, terdapat pepatah yang menggambarkan baa sebenarnya bumi 50 kotoko, yaitu airnya manis, ikannya banyak dan buminya sajuk. Terdapat banyak wilayah dari luhak 50 kotoko, yaitu wilayah di sepanjang Batang Sinamar, daerah di sekitaran Gunung Sago, dan daerah seiliran Batang Lampias dan Batang Agam. Yang kedua, kita akan membahas mengenai wilayah pasisir. Apa yang dimaksud dengan wilayah pasisir yang terdapat di dalam tambo? Nah, di dalam tambo itu adalah di jalehan. Kalau daerah pasisir itu adalah daerah yang nagari-nagarinya tu terletak di sebelah matahari Katabanam dan memanjang dari utara ke selatan. Nah, jadi wilayah pasisir kalau kini awak bawaan itu daerah-daerah yang terletak di perbatasan Minangkabau dengan daerah Bengkulu atau di daerah Muko-Muko sampai ke perbatasan Minangkabau. Nah, wilayah pasisir dibagi pula menjadi 2 bagian, yaitu pasisir Tiku Pariaman dan pasisir Pasaman. Nah, yang ketiga kita akan membahas mengenai wilayah rantau. Nah, apa yang dimaksud di wilayah rantau? Nah, sebenarnya wilayah rantau pada zaman dahulu itu merupakan wilayah yang masih berada di alam Minangkabau yang merupakan perluasan dari kerajaan alam Minangkabau. Namun, kini wilayah rantau itu dapat diartikan sebagai wilayah sebagai tempat berusaha, mencari ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman bagi orang Minangkabau yang berada di luar wilayah Minangkabau. Nah, wilayah rantau alam Minangkabau disebut juga dengan rantau nan 7 jurai, yaitu karena terdiri dari 7 wilayah. Nah, wilayah rantau dibagi pula menjadi 7 wilayah. Yang pertama rantau Kampar, yaitu ada rantau Kampar kanan dan Kampar kiri. Yang kedua yaitu rantau Kuantan. Yang ketiga rantau Dua Baleh Koto. Yang keempat rantau Cati nan Batigo. Yang kelima rantau nan 9. Yang keenam rantau Tiku Pariaman. Dan yang ketujuh rantau Pasaman. Nah, itulah bate-bate wilayah alam Minangkabau yang terdapat di dalam tambo yang dapat ambo jalehan. Terlebih tak kurangnya ambo ucapkan terima kasih. Semoga apa yang ambo sampaikan dapat menambah wawasan dari sanak-sanak kasadonyo. Sekian, terima kasih. Ambo ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.